Telah bergabung Pak Teguh Juwarno, Jubir Timnas Amin, Pak Angga Wira, Ketua Rapnas Prabowo Gibran, dan Pak Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau ke Pak Angga dulu. Ini TKN tampaknya juga yang paling getol untuk kemudian menyuarakan satu putaran. Apakah memang karena satu putaran itu penting untuk kemudian menghemat sekitar 22 triliun yang mungkin keluar kalau kita harus pilpres 2 putaran, Pak Angga? Belum di-unmute tampaknya Pak Angga, kami belum bisa mendengar suara Anda. Ya, Oke, silakan. Saya meyakini bahwa sekali putaran itu keinginan semua paslon ya untuk bisa menang sekali putaran pastinya. Tapi mungkin dari data-data yang kita lihat perkembangan beberapa hasil survei ya dari lembaga yang terpercaya dan kredibel yang kita lihat juga tadi di pengantar sudah dijelaskan bahwa pasangan Prabowo Gibran itu sudah rata-rata angkanya di atas 46%, bahkan kemarin di indikator politik angkanya 48,5, dan bahkan ada lembaga survei yang lain, ada 2 atau 3 yang menyampaikan sudah di kisaran angka 51-52%. Jadi kita meyakini kita terus fokus dan kerja keras untuk bisa mengejar, karena dari beberapa survei itu terlihat masih ada undecided voter Mbak ya, yang kurang lebih sekitar 7-8%. Jadi kalau kita bisa meraih separuhnya saja dari undecided voter ini, kami meyakini target 50% plus 1 itu bisa kami dapatkan, dan 20% rata-rata dari 20 provinsi itu kita bisa capai. Begitu Mbak. Ya Pak Angga, saya mau quote dulu pernyataan Anda di tanggal 4 Januari. Anda menyebutkan, menurut data-data elektabilitas yang dilakukan sejumlah lembaga survei bahwa Prabowo Gibran merupakan pasangan yang realistis untuk meraih kemenangan dalam satu putaran. Artinya paslon yang tidak realistis atau gimana Pak Angga? Ya, kalau kita lihat disparitasnya kan, ini ada senior-senior saya semua ini kan, para ahli juga. Ya disparitasnya cukup jauh kan, kalau kedua pasangan lain kan masih di kisaran 20-an% ya. Faktanya seperti itu. Jadi kalau bicara saat sekarang ini ya, di saat sekarang ini ya pasangan 02 lah yang paling realistis untuk mencapai target 50% plus 1 ya, dengan dinamika ini kan kurang lebih belasan hari lagi ya, menuju 14 Februari. Jadi tapi kita juga nggak jumawa Mbak, kita terus bekerja keras meyakini pemilih, apalagi banyak pemilih rasional yang di generasi Z dan milenial, jadi jumlahnya 53%, yang saya yakin akan menjadi penentu di Pilpres nanti Mbak. Gimana Pak Heru, apakah memang 03 juga termasuk yang masih berupaya untuk kemudian mengejar satu putaran seperti yang disebutkan Bu Mega juga dalam HUT PDIP lalu ya, siap satu putaran? Ya, semua pihak ya, semua paslon pasti berupaya untuk menang satu putaran. Dan untuk kami, ya PDIP dengan P3, Hanura, dan Perindo, itu kan kerjasama parpol yang memiliki infrastruktur yang sangat masif sampai ke daerah-daerah, terutama PDIP yang sudah 2 kali menang pemilu. Kemudian vitalitas Mas Ganjar dan Pak Mahfud yang mampu berkeliling Indonesia, berusukan ke sana-sini, bahkan menginap di rumah warga, kemudian juga kekuatan relawan-relawan kita yang jumlahnya ribuan, itu membuat optimisme kami untuk memenangi pemilu ini juga sangat tinggi. Nah, kalau ada pihak yang menyuarakan menang satu putaran, saya katakan tadi semua paslon berupaya untuk menang satu putaran dan punya keyakinan juga untuk bisa menang satu putaran. Hanya ada yang menyuarakannya, ada yang tidak menyuarakannya, dan melakukannya secara silent gitu ya. Tapi bisa dikatakan Bu Mega sudah memberikan perintah kepada PDIP untuk menang satu putaran. Dan seluruh instrumen di TPN, baik di partai-partai pendukung, ya berupaya secara maksimal untuk dapat memenangi pemilu ini dengan jujur dan adil tentu saja. Jadi diam-diam tapi kemudian tetap menargetkan satu putaran juga ya Pak Heru ya. Apakah karena seperti judul kita memang untuk kepastian ekonomi? Ini kalau dihubungkan dengan efisiensi ekonomi, yang kita hadapkan adalah demokrasi. Jadi saya rasa pilihan antara demokrasi dan ekonomi dalam hal ini, kita harus mengedepankan demokrasi tentu saja. Tidak bisa hanya karena alasan ekonomi kemudian
pemilu dipaksakan untuk satu putaran. Pak Teguh, 01 seperti apa? Apakah punya pandangan yang sama atau berbeda? Terima kasih Kak Steph, terima kasih sudah menghadirkan kami di sini. Yang pertama yang kami ingin garis bawahi bahwa kami di pasangan Amin atau pasangan 01 sangat menghormati dua pasangan yang lain, di mana kita bertiga memiliki akar dukungan atau stronghold yang sangat kuat, sehingga kami melihat bahwa dukungan-dukungan masing-masing tersebut akan memberikan support yang sangat maksimal. Sehingga kami cukup realistis atau kami ingin mengatakan bahwa Pilpres kali ini akan berlangsung dalam 2 putaran. Tentu kami terus membangun optimisme di mana akhir-akhir ini di luar dugaan pasangan Amin ini mendapatkan dukungan yang masif justru dari kalangan-kalangan yang semula kita anggap apolitis, dari adik-adik kita Gen Z dan juga milenial. Kita lihat di TikTok, kemudian di Twitter, khususnya sosial media ya, bagaimana mereka secara organik tidak kita gerakkan, mereka bahu-membahu membuat dukungan yang sangat konkret dan sangat mengharukan. Jadi pertama, sekali lagi kami ingin katakan bahwa kami bersiap untuk 2 putaran. Tapi kami tentu tidak akan menolak sekiranya nanti dengan kehendak alam masyarakat memilih pasangan 01 dalam 1 putaran. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang juga terus ingin kita dorong adalah bagaimana pemilu yang berlangsung dengan kredibel, dengan kualitas, dengan jujur dan adil. Dan ini semata-mata hanya bisa terjadi apabila betul-betul seluruh aparatur negara bertindak netral dan kemudian menjalankan pemilu ini dengan tidak melakukan intervensi. Yang kita sayangkan sudah muncul gejala-gejala intervensi tersebut, bahkan yang patut juga kemudian kita kritisi adalah Bapak Presiden kita secara terbuka kemudian melakukan pernyataan yang sifatnya seolah-olah kemudian tidak menunjukkan netralitas beliau. Ini sesuatu yang sebenarnya tidak kita harapkan. Kenapa? Karena Bapak Presiden adalah Bapak kita semua. Beliau adalah kepala negara yang tentu saja kita sangat berharap dia akan mendapatkan penghormatan dan respect hingga akhir masa jabatan. Pak Teguh, berarti kita tidak ingin Pak Jokowi berakhir dengan dalam bahasa berakhir yang kurang baik. Kita ingin beliau husnul khotimah di hari pemerintahan. Saya ingin komentar dulu yang nomor 1 tadi yang soal kalau ada semesta yang mendukung satu putaran juga ingin 01 sebenarnya. Ini kemudian tren yang saat ini terjadi di berbagai survei soal elektabilitas 01 yang kemudian meningkatkan kepercayaan dari Timnas karena Ketua Dewan Penasehat Tim Hukum Amin menyebut kami pun memiliki keyakinan dengan waktu yang masih ada kami juga bisa menang 1 putaran. Iya, tentu saja pernyataan itu bukan tanpa alasan. Kenapa? Karena memang gelombang dukungan kepada Amin ini dari hari ke hari semakin terbuka. Apalagi kalau kemudian kita ikuti salah satu contoh dari debat kemarin. Debat yang keempat itu. Ketika kemudian kita lihat pasangan calon wakil presiden Mas Gibran, menurut kami melakukan tindakan-tindakan yang kontraproduktif, yang blunder, yang itu kemudian berdampak, kemudian simpati publik, kemudian kesadaran publik terbuka. Oh, ternyata calon wakil presiden yang dari 02 ini lupa dengan etika dan tata krama yang akhirnya berdampak kepada simpati publik. Nah, ini kan hal-hal yang kemudian akan sangat mungkin untuk suara-suara yang semula mungkin belum menentukan pilihan untuk kemudian beralih baik kepada 01 maupun 03. Tapi tentu saja kita berharap bahwa kemudian di debat terakhir nanti masyarakat semakin kokoh untuk yakin bahwa pasangan terbaik adalah pasangan 01. Itu menurut 01 terkait dengan penampilan cawapres Anda, Pak Angga. Komentar Anda? Iya, sah-sah saja ya pasangan lain yang memberikan pendapat, tapi kami meyakini apa yang dilakukan oleh Mas Gibran itu adalah bentuk
dari suatu ekspresi ya dalam suatu debat kandidat yang saya rasa sesama pasangan paslon ini sebagai lawan debatnya gitu. Dan punya gaya masing-masing juga. Dan saya rasa yang tadi disampaikan Mas Teguh ya, jangan juga soal etik ini dalam debat ini ada standar ganda ya, di mana pada waktu debat presiden kita lihat bagaimana Mas Anies juga merendahkan Pak Prabowo secara etik juga gitu, memberikan suatu nilai yang saya rasa juga tidak patut, apalagi Pak Prabowo adalah orang yang berjasa terhadap Mas Anies, mendorong beliau juga untuk menjadi gubernur di DKI. Saya juga jubirnya Mas Anies, saya sebagai pribadi yang pernah bersama-sama Mas Anies dan Mas Sandi di DKI, saya juga tersinggung gitu Mas Teguh. Jadi saya rasa kita janganlah menjadikan suatu ini sebagai suatu standar ganda. Soal etik jangan juga dikampanyekan, biarlah saja silakan aja masyarakat yang pemilih yang melakukan penilaian. Kita sama-sama dewasa dalam konteks ini. Terima kasih. Baik, sekarang kita kembali lagi ke tema kita hari ini, soal ekonomi. Ini karena dari Apindo, misalnya dari para pelaku usaha ini kan menyatakan selain soal menghemat anggaran, yang penting juga adalah jaminan kesinambungan kebijakan ekonomi, program pembangunan dan iklim usaha dan investasi untuk kemudian bisa lebih cepat membantu pertumbuhan ekonomi kita dan menjamin ketahanan dari ekonomi kita. Dengan narasi keberlanjutan berarti 02 akan bisa yakin mewujudkan ini apa yang dibutuhkan oleh para pelaku usaha? Iya, soal tadi disampaikan juga oleh Mas Teguh, memang kita tidak ingin dihadap-hadapkan ya antara proses demokrasi dan efisiensi anggaran, tapi memang secara faktual kita lihat respon ya dari publik, dari pelaku usaha yang memang mengharapkan, banyak diantaranya saya lihat juga dari statement dari Kadin Apindo yang mengharapkan memang bisa berlangsung satu putaran sehingga proses konsolidasi ini bisa berjalan lebih cepat. Tapi tentunya saya sepakat juga dengan yang disampaikan Mas Teguh, ini kan soal demokrasi ya, baik satu putaran, dua putaran tidak ada masalah ya, tapi kalau kita lihat dengan fakta survei yang ada sampai sekarang ini, pasangan 02 yang punya peluang secara kuantitatif dan kualitatif untuk bisa mencapai 50% plus 1. Tapi ya tentunya kita nggak jumawa, sekali lagi kita terus bekerja keras, meraih simpati pemilih dengan mengkampanyekan hal-hal yang positif. Kita tidak ingin menyerang kandidat lain, kita hanya ingin menyampaikan gagasan dan program yang mudah-mudahan bisa direspon secara baik oleh publik. Ya. Pak Heru, untuk 03 gimana terkait dengan kebutuhan pelaku usaha soal jaminan kesinambungan kebijakan ekonomi ini? Dengan narasi masih keberlanjutan ya Pak Heru ya. Ini apa bedanya? Apakah ada program-program khusus juga untuk kemudian bisa secara signifikan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita dan menjawab kebutuhan para pelaku usaha tadi? Ya, tapi sebelum itu saya ingin mengomentari masalah debat dan masalah singkat saja ya Pak Heru. Jadi begini, ini masalah pemilihan capres-cawapres, itu terutama pada saat debat, itu kan sebenarnya adu gagasan mana yang ditonjolkan, alasannya apa, kemudian apa yang ingin dicapai dan bagaimana mencapainya. Disitulah gagasan-gagasan itu diadu. Jadi debat itu bukan adu pintar, ya. Kalau adu pintar artinya main tebak-tebakan atau mencari pertanyaan yang susah sehingga yang satu tidak bisa menjawab. Nah, jadi kalau ukuran pintar itu bukan di debat. Ukuran pintar kita tahu di sekolah ada ranking 1, ranking 2, ya S1, S2, S3. Pak Heru, waktu kita sangat singkat. Pertanyaan saya tadi Pak Heru. Yang kedua, masalah keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi begini. Bagi kami, apa yang baik akan kita lanjutkan, bahkan kita percepat. Ya, yang kurang akan kita koreksi. Yang mau kita percepat misalnya hilirisasi, itu akan kita percepat. Kenapa? Karena tim Mas Ganjar ini sudah tahu bagaimana mempercepat hilirisasi nikel misalnya dengan teknologi yang lebih ramah lingkungan dan teknologi yang mampu mencakup pasar yang lebih luas. Kalau kita bicara hal lainnya misalnya transisi energi. Transisi energi Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini sudah tahu bagaimana caranya mempercepat transisi energi. Ya, tidak semata-mata menggunakan transisi energi sebagai tujuan untuk dekarbonisasi, tapi sebagai mesin ekonomi baru untuk menuju green development, bukan semata dekarbonisasi. Nah, tapi ada juga yang perlu kita koreksi, ya, misalnya food estate.
Nah, food estate itu salah satu yang akan kita koreksi. Oke. Karena itulah maka pendekatan yang lain sedang kita tawarkan, dan berkesempatan saya sudah sempat menawarkan food estate, bukan food estate namanya, tapi ekosistem pangan yang terpadu. Jadi tetap ada kesinambungan kebijakan ekonomi tadi ya Pak Heru? Iya. Oke. Oke Pak Heru, jadi tetap ada kesinambungan kebijakan ekonomi tadi ya Pak dari 03? Ya, jadi tadi saya katakan apa-apa yang bagus akan kita lanjutkan dan kita percepat. Oke. Cara mempercepatnya kita sudah tahu caranya. Oke. Ya, kalau ada yang kurang akan kita koreksi. Tadi saya sudah berikan contoh-contohnya. Oke. Terdengar ya suara saya tadi? Ya, oke, sudah terdengar Pak Heru. Kalau gitu saya ke Pak Teguh, karena 01 narasinya adalah perubahan. Lalu bagaimana dengan kesinambungan kebijakan ekonomi tadi yang dikhawatirkan kalau tidak ada kesinambungan ini bisa mengkhawatirkan atau membuat gusar para investor dan pelaku usaha? Yang pertama, apa yang terjadi hari ini di mana kesenjangan yang kaya, yang besar, yang miskin makin tertinggal itu semakin menganga. Jadi yang kaya makin kaya, yang miskin makin tertinggal miskin, itu tidak bisa kita biarkan, itu harus dirubah. Dan itu hanya bisa dilakukan dengan afirmasi atau dengan menghadirkan keadilan. Jadi keadilan ini menjadi value utama yang akan dilakukan apabila Mas Anies dan Gus Muhaimin diberikan kepercayaan untuk memimpin. Maka apabila keadilan itu dijadikan yang utama, pemihakannya nanti akan jelas. Sehingga akan semakin banyak yang di bawah, yang menengah ini kemudian mereka akan bergerak ke atas. Yang udah besar-besar ini tidak akan dikecilkan. Karena apa? Karena mereka sudah bisa dengan sendirinya menjadi besar. Nah, ini hal yang utama. Kemudian tentu saja sebagai salah satu ilustrasi ya, sederhana saja. Misalkan kita bicara kota Solo saja yang diafirmasi dengan bantuan dari pusat selama 2 triliun, mereka sudah langsung mampu menaikkan pertumbuhan ekonominya di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Bayangkan kalau kemudian ada 14, 40 kota-kota lain yang kemudian kita afirmasi dengan 2 triliun saja akan tumbuh menjadi lebih besar pertumbuhan ekonominya dan jauh lebih merata. Jadi ini yang menurut saya harus dikoreksi dan itu hanya bisa dengan perubahan. Terkait kemudian dengan pelaksanaan pemilu 2 putaran, sekali lagi ini akan jauh lebih memberikan manfaat. Ingat, penyelenggaraan pemilu ini ada government spending, di mana kemudian ini juga menstimuli perekonomian yang bergerak di bawah di masyarakat. Bahkan ini menyebar di masyarakat. Dan yang kedua yang tidak kalah penting adalah dengan 2 putaran, apabila ini terjadi, justru kita akan melihat secara lebih dalam, lebih utuh, lebih lengkap siapa kandidat calon presiden dan wakil presiden yang akan kita usung. Jadi masyarakat betul-betul tahu siapa kandidatnya, siapa yang terbaik, sehingga kita nanti akan mendapatkan calon pemimpin yang terbaik untuk Indonesia 5 tahun ke depan. Oke, 1 putaran, 2 putaran ini tentu ada di tangan masyarakat kita keputusannya, tapi kita semua satu suara untuk kemudian menjaga ekonomi kita tetap kuat di tengah pesta demokrasi. Terima kasih Pak Teguh Juwarno, jubir Timnas Amin, Pak Angga Wira, Ketua Rapnas Prabowo Gibran, dan Pak Heru Dewanto, Sekretaris Eksekutif TPN Ganjar Mahfud sudah bergabung bersama kami. Salam sehat Bapak-Bapak. Terima kasih. Sampai ketemu.